Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kebahagiaan. Nah, apa itu bahagia? Bahagia itu merupakan kata yang sederhana namun penafsirannya rumit. Jadi setiap orang itu menafsirkan kebahagiaan itu berbeda-beda, memiliki perspektifnya masing-masing. Siapa sih di sini yang tidak menginginkan kebahagiaan? Pastinya setiap orang menginginkan kebahagiaan. Nah, lantas bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut? Nah, itu problemnya. Apakah kalau mendapatkan prestasi yang kita menginginkan kita bahagia, jabatan, atau apapun itu? Nah, jadi saya pada kali ini hanya ingin sedikit bercerita tentang Abu Nawas. Siapa Abu Nawas? Jadi Abu Nawas ini gini aja, kalau kalian nggak tahu nanti searching Google. Nah, jadi ini kisah tentang Abu Nawas dan seorang temannya, anggap saja namanya Sugeng. Jadi kok jadi terus, pada suatu hari Abu Nawas ini sedang duduk-duduk di bawah pohon sambil ngopi, mungkin sambil ngerokok. Nggak tahu lah. Nah, kemudian datang datang siapa namanya, Sugeng. Sugeng ini datang untuk meminta nasihat ke Abu Nawas. Kenapa minta nasihat ke Abu Nawas? Karena Abu Nawas ini apa namanya, sering memberikan nasihat, kemudian sering memecahkan masalah. Anggapan gampangnya gimana ya? Ucapannya itu sering didengar oleh banyak orang sehingga beliau merupakan orang yang terpercaya. Nah, Sugeng ini bertanya ke Abu Nawas, bilang gini, "Hai Abu Nawas, aku lagi pusing nih." Kemudian Abu Nawas sambil bercanda lah, "Ya minum Paramex." Enggak, nah kemudian enggak gitu Abu Nawas, "Saya pusing finansial, rumah saya kan gimana ya, tipe 36 gitulah ya, terlalu kecil, pendapatannya UMR. Nah, tapi saya kan menginginkan rumah yang mewah agar saya bisa merasa bahagia gitulah ya." Nah, kemudian Abu Nawas ini berpikir berpikir berpikir. Nah, akhirnya Abu Nawas menyuruh Sugeng ini untuk membeli kambing. Kemudian dia bertanya, "Geng, mampu nggak beli kambing?" Wah, Sugeng menjawab, "Wah, kalau kambing doang mah mampu." Nah, Sugeng ini udah gimana ya? Udah susah flexing lagi, astaga. Gimana ya? Nah, kemudian kemudian Abu Nawas bilang gini, kan tadi sampai mana? Suruh beli kambing, masukkan ke dalam rumah. Setelah 3 hari kita masukkan. Nah, kan gimana ya? Orang rumah dah kecil dimasukin kambing. Kemudian dibelilah kambingnya itu dan dimasukkan ke dalam rumah oleh Sugeng. 3 hari kemudian si Sugeng ini kembali apa namanya? Kembali ke Abu Nawas. "Gimana Abu Nawas? Apa namanya? Saya sudah beli, nggak ada perubahan." Nah, kemudian apa namanya, Abu Nawas ini menyuruh beli kambing lagi, ke nyuruh siapa namanya, Sugeng, untuk membeli kambing lagi. Kemudian Sugeng membeli kambing lagi dan kembali ditaruh di rumah seperti kemarin. Setelah 3 hari si Sugeng ini kembali ke Abu Nawas. "Lalu apa yang harus saya lakukan lagi Abu Nawas? Saya sudah menaruh kambing 2 di rumah." Si Abu Nawas tahu nggak, dia menyuruh membeli sapi untuk si siapa namanya, Sugeng ini, untuk menaruhnya ke dalam rumah. Nah, udah rumah tipe 36 dimasukin kambing 2 sama sapi 1. Nah, disuruh beli. Akhirnya mau tidak mau, ini kan raja saja mendengar nasihat Abu Nawas. Apalagi cuma Sugeng yang manusia biasa kan. Nah, akhirnya ia apa namanya, mengikuti perintah Abu Nawas untuk membeli sapi dan memasukkannya ke dalam rumah.
selang beberapa hari, nah si Sugeng ini mulai nggak terima dan marah-marah ke Abu Nawas. Kamu ini maksudnya apa nih lo? Nyuruh, dah tahu rumahku kecil malah nyuruh masukin apa namanya kambing 2 sama sapi 1 lagi. Maksudmu apa? Nah, Abu Nawas kemudian menyuruh apa namanya Sugeng menjual 1 kambingnya esoknya. Setelah 3 hari kamu kembali ke sini lagi. Si Sugeng kemudian menjual apa namanya kambingnya. Setelah 3 hari Sugeng ini kembali ke Abu Nawas. Alhamdulillah sudah sedikit plong karena kambingnya sudah terjual 1, sehingga kan masih ada 1 ekor sapi 1 ekor kambing. Kemudian disuruh kembali pulang, si siapa namanya Sugeng disuruh kembali pulang dan menjual kambingnya. Kemudian si Sugeng melaksanakan perintah tersebut, menjual apa namanya kambingnya sudah dijual. Kemudian 3 hari kemudian ia kembali ke Abu Nawas. Alhamdulillah rumah saya sekarang sudah ya lebih luas sedikit lah, tapi masih ada 1 ekor sapi ini masih mempersempit rumah saya. Abu Nawas akhirnya Abu Nawas menyuruh apa namanya si Sugeng ini menjual sapinya, dan akhirnya di situ mengerti, si Sugeng ini akhirnya sadar bahwa rumah ini apa namanya luas. Dari kisah tersebut kita dapat, mungkin sebagian dari kalian bisa apa namanya mengambil hikmahnya lah. Kalau kecuali kalian masih anak-anak mungkin mendengar cerita saya yang rumit ini, maaf karena saya nggak pinter ngomong, jadi ya kalau ceritanya kurang nangkep, semoga kalian bisa nangkep lah apa yang saya maksudkan. Nah, apa namanya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, dari cerita tersebut ada sebuah apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah berfirman dalam surat apa gitu Ibrahim kalau nggak salah, yang titik la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ada birabbika lasyadid. Nanti kalau salah mohon dibenerin ya. Yang jelas la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah maka ia akan tambahkan itu, jadi tambah nikmat. Jadi kita harus bisa menikmati apa yang Allah sudah berikan, maka nanti kita akan merasa wah Allah akan menambahnya itu, jadi kita senang banget. Nah, tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan apa namanya kain kafartum la azidannakum, apabila kita kufur apa namanya Allah akan menambah sengsara kita. Dan saya pikir apa namanya ya oke, kita pause dulu. Dan saya pikir apa namanya dan saya pikir ini apa namanya keberhasilan, pencapaian ataupun sesuatu yang kita dapatkan, kebahagiaan itu bukan berasal dari itu saja. Nah, kebahagiaan itu bisa saja datang dari luar maupun dari kita sendiri. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit untuk mencari kebahagiaan, sedangkan kalau dari diri kita sendiri tidak merasa bahagia. Ya, bagaimana sih? Jadi kita perlu hidupnya lebih santai aja, mengkoreksi diri, mengklasifikasi apa saja kelemahan, apa aja yang mungkin bisa kita lakukan, apa aja yang tidak bisa kita lakukan, apa yang menjadi problem dari kita, dan kita itu menerima itu sembari belajar untuk mengurangi dampaknya orang lain. Gampangannya gini, saya merasa diri saya ini tidak sepintar apa yang saya bayangkan, dan tapi saya ini mengakui saya bodoh, dan tapi saya mau terus belajar untuk hal tersebut sehingga tidak merugikan banyak orang. Nah, misalnya kita bahagia itu sederhana saja, itu mungkin terdengar gimana ya, pesimistis, tapi memang
Ya begitulah, setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati kehidupan. Dan mungkin apabila di antara kalian ada yang merasa tidak bahagia karena sudah hancur atau semua orang membencimu sehingga membuat kalian patah semangat, maka perlu ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad-duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Maka Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Jadi apa namanya? Tuhanmu tidak akan meninggalmu dan benci kepadamu. Jadi yang belum bahagia dan masih membenci dirinya sendiri mungkin tetap semangat karena Allah akan selalu bersamamu dan tidak akan pernah membencimu. Kurang lebihnya mohon maaf karena tutur kata saya yang masih jelek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.